Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kris Ganggala Lapari di Jejak Sang Jurnalis. Alhamdulillah saya kembali bertemu dengan tokoh yaitu Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Bapak Haji Arif Alboy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit miring nih kameranya. Ayo kita perbaiki karena nggak ganteng loh. Gitu loh karena tokohnya harus ganteng. Amin, Gitu. amin, amin, amin. Beliau sudah memasuki akhir periode. Ya, Nah, berbicara itu kita meminta nih bagaimana beliau bisa berbicara tentang Sijunjung ke depannya, harapannya Pak. baik, baik. Makasih Kang ya. Hari ini saya jadi punya teman diskusi nih. Yang datang untuk mendiskusikan Sijunjung ke depan. Insya Allah tidak berapa bulan lagi, di bulan Februari saya akan berakhir menjadi Wakil Bupati Sijunjung. Karena di bulan Februari nanti batas waktunya masa periode ini. Nah, saya melihat begini. Saya selalu bicara bahwa potensi Sijunjung nggak sedikit, banyak sekali potensinya. Jadi potensi yang saya maksud adalah saya melihat dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya alam misalnya. Saya concern di sumber daya manusia ini. Kenapa ini yang saya pikirkan? Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan nasional di Jakarta, pernah di Sumatera, mulai dari Lampung, Palembang, Pekanbaru sampai ke Bandung dan Bogor gitu ya. Perusahaan itu usianya sekarang 108 tahun. Tapi pada tahun ini sudah usia 108 tahun. Mereka juga terseok-seok. Mereka hampir tumbang. Apa masalahnya? Karena mereka tidak siapkan sumber daya manusia. Iya, betul. Sijunjung belum sampai 100 loh. Belum sampai 100 tahun. Saya khawatir kalau ini tidak segera dibenahi, Sijunjung ini tidak akan hidup bisa lama lagi. Maaf. Kalau hanya mau menjalankan apa yang ada saja itu gampang. Siapapun bisa jadi bupati. Iya. Siapapun. Tetapi sasaran akhir yang mau kita kejar, goal yang mau kita kejar tidak akan tercapai maksimal. Maaf. Berbeda dengan pemerintah dengan swasta. Kalau swasta nyari duit dia baru makan. Kalau pemerintah duitnya sudah ada, tinggal bagaimana mengurus duitnya. Yang paling penting jangan salah urus. Betul. Itu paling penting. Betul. Kenapa? SDM jadi prioritas bagi saya. Jangan sempat menyerahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Itu Betul. di agama loh. Ya, apabila satu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Tapi tukang bengkel jadi tukang urut ya. Kacau, meledak itu, kompor bisa meledak, kebakar nanti. Tukang bengkel jadi tukang urut malah tambah patah dia. Itu dia. Jadi maka saya bilang tadi, tidak sedikit loh tokoh-tokoh Sijunjung yang berada di luar. Ya, ada profesor kita berapa banyak. Iya. Saya kenal betul. Salah satu tokoh nasional. Buya Syafi'i Ma'arif. Iya. Ya, tokoh nasional. Siapa yang tidak kenal? Ada lagi di sana Profesor Novesar Jamarun, Firman Jamarun, dokter lain di Padang banyak. Berharap saya bisa bertemu dengan profesor. Saya doain, nanti saya coba bantu komunikasi juga. Alhamdulillah. Ya, saya ganti komunikasi. Kita minta nih buat profesor dengan cendekiawan, dengan para perantau yang mau berbagi nih pikirannya. Andai saya jadi bupati. Waduh. Andai saya jadi bupati. Amin. Andai saya jadi bupati. Amin. Teman-teman, itu yang tokoh-tokoh itu, kenapa enggak kita mintakan menjadi staf ahli? Betul. Loh, itu staf ahli loh. Pinter sekali tuh orang-orang. Oh, kita bicara, maaf. Kita kan standar IPM nih. Iya. Pendidikan, ekonomi, kesehatan. Coba kita lihat posisi apa yang ada di Sijunjung hari ini. Saya nggak bicara rincian lah. Ya. Sumber daya manusia kita yang menyangkut dengan pendidikan. Kita punya tokoh. Nah, mereka itu doktor, profesor, bukan orang bodoh. Kenapa tidak kita minta masukan dan mereka kita berikan ruang untuk memberikan konsep-konsep mereka untuk Sijunjung. Itu adalah pendidikan. Betul. Masalah kesehatan. Hari ini coba apa yang tidak mungkin kita lakukan. Nah, saya melihat perlu kawan-kawan di bidang kesehatan, orang-orang dokter, orang-orang medis, kita libatkan betul-betul di sini. Masalah ekonomi. Hari ini kalau masih banyak orang yang mau minta menjadi tenaga sukarela, tenaga honor di pemerintah daerah, saya bikin pertanyaan besar. Ada apa? Iya. Berarti pemuda-pemudanya, generasi-generasi mudanya tidak pernah diberikan tawaran di luar itu sehingga mereka untuk bisa survive. Iya. Mestinya pemerintah daerah harus berada di sisi itu.
memberikan peluang-peluang usaha, sehingga mereka tidak mencari kantor bupati lagi untuk bekerja. Iya. Karena opininya sekarang paradigma mereka hanya kuliah tamat jadi THR. Karena mereka tidak ada pilihan. Karena mereka tidak pernah ada tawaran. Coba belajar sekarang, masuk ke minimarket, cari itu, banyak pilihan makanan. Kita bisa milih nih, oh ternyata ini enak nih, ini enak nih. Inilah tugas pemerintah daerah. Mereka berikan tawaran-tawaran. Yang hobi di pertanian, main di pertanian. Yang hobi di perikanan, main di perikanan. Yang hari ini kita si Junjung dengan karetnya concern di situ. Kita orang pertanian. Iya, betul. Apa yang tidak ada? Pinang, manggis, jengkol. Masa ini tidak bisa kita kembangkan? Kasih ilmu, kasih pelatihan, kasih pendidikan, kasih biaya. Tapi loh Pak, kalau jengkol lumayan juga, enak. Ya. Jengkol si Junjung ini terkenal enaknya. Kayaknya Gitu. banyak kompetensi kita. Saya contoh saja. Saya dari dulu 4 tahun lalu saya sudah cerita bagaimana saya menggerakkan anak-anak mahasiswa hanya untuk bikin sambal tanah singkong, cubi. Iya, betul. Hidup mereka sekarang, mereka kirim kemana-mana itu. Nah itu baru satu contoh, belum yang lain. Nah sekarang kita masuk lagi ke sesi pembangunan. Selanjutnya kita putar ke sesi pembangunan nih, Pak Wabub. Sekarang si Junjung sedang mulai berubah lah, alhamdulillah. Ya. Sudah ada RTH-nya, RTH-nya juga pengunjungnya alhamdulillah rame, taman edukasinya. Ya. Bahkan si Junjung juga sudah warna-warni. Harus ada skala prioritas. Iya, betul. Ya. Kalau prioritas kita hiburan itu penting, perlu. Tapi gimana kalau mau lihat hiburan nggak ada duit? Iya, betul. Gitu, nggak ada duitnya. Harus carikan mereka dulu kehidupan. Pasti nanti mereka akan cari tempat hiburan itu. Nah, infrastruktur hari ini si Junjung kita belum melebar lah. Saya melihat untuk pengembangan itu. Ya. Target kita semua nagari, semua ceruk ekonomi itu harus bergerak. Ya. Sinjung itu bukan hanya di sini, bukan hanya di Muaro, bukan di Tanjung Palu, bukan di Sinjung saja, di dalam artian kecamatan kita saja, sampai ke pelosok-pelosok. Apa yang bisa kita kunjungi hari ini ke tempat-tempat mereka? Nggak ada yang muncul. Kenapa tidak bisa muncul maksimal? Karena nggak concern. Kalau semuanya diurus, nggak selesai nanti jadinya. Tapi si Junjung juga sekarang dibanggakan geoparknya loh. Bagus kalau itu wisata. Tapi untuk mendukung itu juga harus disiapkan dulu. Betul. Ya. Transportasinya ke lokasi dan segala macam. Dan ingat loh, kalau bicara masalah wisata, itu jangan hanya yang kepengen wisatanya adalah Pemdanya saja. Masyarakatnya yang harus kita edukasi dulu. Tapi bagaimana ya caranya kita berwisata tapi nggak punya uang? Nah gitu dia. Permasalahan yang sebenar-benarnya masalah itu ekonomi masyarakat. Gitu. Bagaimana ekonomi masyarakat pada keadaan sekarang? Ya itu yang saya maksud tadi. Saya melihat memang kita terlalu ngambang gitu ya. Kita terlalu ngambang untuk memfokuskan gerakan untuk masyarakat. Jadi betul-betul harus ada yang menjadi skala prioritas lebih dulu. Bagi saya tadi makanya pertanian yang jadi konsep besar. Pertanian, perikanan, peternakan itu menjadi karena sejujurnya luasnya lebih banyak itu. Iya. Makanya kalau seandainya hari ini kita punya stiper, sekolah tinggi ilmu pertanian kita punya. Tetapi kenapa tidak bisa hidup? Karena mereka yayasan. Kalau yayasannya tidak kuat, tentunya dia akan susah juga. Nah, kita dorong pemerintah bantu di situ. Bukan uang tunai kepada stipernya kita beri. Dalam aturannya nanti salah lagi. Pemerintah nggak bisa nitipkan uang ke yayasan misalnya. Ada aturan yang harus diikuti. Tetapi pemerintah bisa bantu mencarikan mahasiswanya. Dari mana? Dari nagari. Anak-anak yang punya potensi yang memenuhi syarat dibiayai oleh dana nagari. Dana nagari yang boleh ini buat aturannya apa? Oh harus ada perbuk. Bikin perbuknya. Sekarang nagari tidak berani mengeluarkan uang kan ada payung hukumnya. Iya. Bikin payung hukumnya. Sehingga nanti mereka bisa anggarkan. Berapa sih uang kuliah? Siapkan untuk itu.
Dan kalau mereka nanti dibiayai oleh dana Nagari, bikin fakta integritas itu, bikin perjanjian. Kalian tamat harus kembali ke Nagari. Iya, Berarti kan betul. potensi digunakan lagi oleh Nagari. Tapi berbicara begini Pak, Hmm. Pak Wagu. Hmm. Ketika mereka tamat kuliah, mereka tak ada modal, mau jadi apa sih? Karena kita terlalu mengajar adik-adik ini hanya menerima. Ya, Kalau saya bilang tadi sekolah yang sifatnya praktek, seperti pertanian tadi, kita pemerintah dampingi. Prodinya misalnya perikanan, bawa OPD perikanan untuk kerjasama di situ. Dampingi. Kalau mereka sudah terlatih, besok nggak perlu biaya-biaya itu lagi pikiran mereka. Pertanian, kita belajar mereka membibit, kemudian menjual bibit, kemudian mereka hidupkan. Mereka terlatih gitu. iya betul. Jadi kalau seandainya semua ukurannya uang, tidak ada satupun kita yang terlahir buat duit. Iya, betul. Nggak ada, nggak ada kita yang lahir anak orang kaya semua, nggak ada. Kecuali anak-anak pejabat apa segala macam yang mungkin dia sudah dititik oleh bapaknya. Kemudian kau pakai duit ini kau mau jadi apa? Enak bener kan Betul. gitu. Tapi tidak semua kita bisa menikmati itu. Betul, betul. Saya termasuk keluarga yang dari middle ke bawah. Saya cuma anak guru. Iya. Ya, keluarga saya anak guru. Artinya berapa sih gaji guru? Tapi ternyata kita siap mencoba untuk menawarkan konsep-konsep ini. Nah, hari ini makanya saya ajak generasi muda sejunjung, ambil momen ini, ambil kesempatan ini. Jangan menjadi penonton. Penonton, kita ambil peran di situ. Oh, persoalan kita belum mendapat kesempatan, cari. Persoalan kita belum punya ilmu, kejar. Persoalan kita tidak dapat peluang kalau macam, bikin peluang. Jadi memang jiwa entrepreneurnya harus dibawa. Saya orang swasta yang masuk ke birokrasi. Ini berbeda sebetulnya karakternya, tetapi setelah masuk di dalam luar biasa. Ketika kalau seandainya kita gabung ini kekuatan, ini luar biasa sekali. Iya, ya, luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu, andai kata saya dapat kesempatan ke depan menjadi calon bupati. Nah, jadi calon bupati nih, calon dulu nih, mau terpilih tuh tergantung masyarakat. Amin. Konsep-konsep seperti itu, saya gerakkan semua generasi muda untuk itu. Generasi muda milenial yang dibilang oleh Angga tadi harus kita berikan peluang, harus jemput. Ya, tidak ada cerita. Karena milenial Sinjung ini juga udah berada di belahan negara lain. Enggak. Saya menjadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua senat dari dulu. Saya ketemu organisasi macam-macam. Saya hobi organisasi. Iya. Saya ingin ajarkan anak-anak muda sejujurnya berorganisasi. Karena apa? Orang kalau sudah terbiasa berorganisasi, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Orang yang tidak biasa berorganisasi, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ini saya lihat selama Itu ini. bedanya, ya. Itu bedanya. Maka oleh karena itu, ayo teman-teman generasi muda yang punya latar belakang organisasi dan punya kemampuan dan potensi, kita jemput ini. Saya tunggu Anda. Lanjut. Tidak hanya di segi pembangunan. Nah, sekarang kita masuk di segi infrastruktur yang saya juga dapat laporan nih Pak Wabuk. Tanda kutipnya ada masalah juga, ada yang tidak selesai. Yang apa nih contohnya? Yang apa nih contohnya? Contoh saja gedung kita ini loh, kan tidak sampai 100%. Nah, Oke. Dan jalan lintas kita yang sering dikeluhkan masyarakat. Oke. Saya satu-satu dulu ya, masalah jalan misalnya. Iya. Pertama harus saya sampaikan bahwa masalah infrastruktur jalan itu juga harus kita lihat dulu. Ini jalan yang punya asetnya kabupaten kah, jalan provinsi kah, atau jalan nasional, ya. Kenapa? Resikonya nanti ketika ini jalannya jalan provinsi Sumatera Barat, lintas yang di depan kita ini provinsi ini punya, ya. Yang di depan kantor bupati jalan rusak, kemudian sampai ke Tanjung Palu, sampai kemana tuh, sampai ke Tanah Danton dan segala macam rusak, itu punya provinsi. Maka kami, pemerintah kabupaten, secara aturan anggaran tidak boleh membiayainya. Ketika kita biayai oleh pemerintah kabupaten, maka kita dipersoalkan oleh temuan BPK. Akan diperiksa, karena bukan aset kita. Itu di provinsi punya. Nah, oleh karena itu, kalau hari ini, saya pikir yang paling penting komunikasi. Komunikasi kita kepada provinsi. Nah, hari ini kerugian kita adalah si Junjung tidak punya anggota DPR provinsi. Bayangkan, dulu yang 5 orang sekarang nggak ada lagi. Iya betul. Ya, nah, satu persoalan. Yang kedua, komunikasi kita tentu dengan gubernur.
Saya melihat Pak Gubernur sudah berapa kali datang ke sini. Mm-mm. Ya, sudah datang di sini untuk bicara itu. Pak Wakil Gubernur juga saya lihat waktu itu hadir. Ya persoalan realisasi mungkin ya itu lagi. Ya kalau seandainya mereka bilang nggak ada duitnya ya apa boleh buat. Mestinya kita di kabupaten dorong kejar itu. Nah kalau saya kan selama ini nggak pernah dapat kesempatan untuk ngurus-ngurus beginian. Tuh, masa Loh, saya bicara ini loh terbuka loh. Mati Ya. lu. Saya kalau Dengar seandainya tuh masyarakat. ya, saya kalau seandainya saya ditugasin saya kerjain. Tapi kalau nggak ditugasin nanti dikira saya ngambil kerjaan orang lagi. Oh, jangan. Ini perlu yang ya hal-hal seperti ini perlu kita luruskan gitu ya. Satu. Yang kedua menyangkut masalah infrastruktur yang ada misalnya kantor bupati dan segala macam itu. Ya itu pertanggungjawaban dari perusahaan yang ditugaskan oleh PPK untuk mempertanggungjawabkan. Saya kalau bicara itu dari dulu saya keras itu, ya. Kalau memang hari ini terjadi sesuatu mungkin ada masalah-masalah, ya pertanggungjawabkan saja. Siapa-siapa yang bertanggung jawab ya pertanggungjawabkan. Dan saya dari dulu sudah teriak-teriak, tolong ini waspada, tolong jangan ada yang main-main. Ya, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Bayangkan kalau hari ini gedung belum tuntas, saya pikir ya kami kembalikan kepada yang bertanggung jawab untuk melihat ini. Itu saja. Iya, berbicara tentang gedung belum tuntas mulai dari rumah sakit RSUD. Banyak sih masyarakat yang berharap wah gedung kita sudah bagus rumah sakitnya. Ya. Maka kita sudah membangun tahu-tahunya tidak selesai. Kalau saya cuma berpikir begini, ini kena uang negara. Ya pertanggungjawabkan bagi mereka yang punya tanggung jawab itu. Itu saja. Ya, kalau saya bertanggung jawab tuntut saya. Itu saja. Tapi kan tidak. Karena tidak, makanya saya bicara juga. Bahkan banyak temuan juga di LHP, temuan banyak. Ya, kalau LHP BPK itu kan memang kewajiban BPK untuk menyurati kita, menyuruh kita untuk menyelesaikan. Ya kalau seandainya tidak diselesaikan ya silakan saja, tidak lanjuti oleh BPK-nya. Iya. Tapi saya lihat berjalan kok. Ada beberapa yang sudah diselesaikan. Yang belum ya tanggung jawab mereka. Kalau mereka puas dengan jawaban itu saja ya selesai. Iya. Oke, untuk para pendengar dari Jejak Sang Jurnalis, di sini kita sudah berakhir nih perjumpaan kita dengan Pak Wabub. Mudah-mudahan di episode selanjutnya beliau nggak wabub lagi. Amin. Naik tingkat lagi. Oh itu masih lama loh. Wah, mana tahu. Ya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ada 6 bulan lagi. 6 bulan lah. Berarti 6 bulan lagi kita nggak ketemu nih. Oh, bisa jadi, Okay. dengan rangkaian Dengan cerita lain ya? dengan cerita lain. Dengan cerita. Maksudnya bertemu di ruangan yang seperti Oh baik. ini loh. Kita cari tempat lain nanti. Untuk para sahabat pena dari Jejak Sang Jurnalis, terima kasih banyak untuk selalu melihat nih Pak. Ya. Bahkan untuk masyarakat Sunjung, subscribe-nya jangan lupa subscribe. Oh, ada gambar lonceng. Iya, Tekan subscribe-nya gitu loh. Oke. Kita bakal ungkap yang lain lagi tentang si Junjung. Siap. Mulai dari wisatanya, Baik. temuannya, bahkan di sini kita bergerak di sosial, hukum politik dan bisnis. Oh, oke. Tidak hanya ini saja. Gitu. Baik. Untuk teman-teman silahkan tunggu di channel berikutnya. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.